Assalamualaikum teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara kita membaca buku pada saat karantina agar tidak bosan. Jadinya sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyajikan suatu data yang dimana data ini sangat penting untuk kita ketahui tentang tingkat literasi dan melek ilmu pengetahuan. Jadi menurut PISA, yaitu lembaga survei yang menilai tingkat kemelekan terhadap ilmu pengetahuan terutama kepada siswa, kita bisa tahu bahwasanya Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Peringkat 62 dari 72 negara, 70 negara. Jadinya ini merupakan suatu perolehan yang cukup buruk. Saya dapat katakan cukup buruk dikarenakan kita hanya beberapa tingkat dari dasar klasterisasi. Jadinya dalam hal ini kita memperoleh nilai yang sangat buruk dalam hal kemelekan sains, matematika, dan tingkat literasi. Nah, jadinya hal ini merupakan hal yang sangat buruk bagi Indonesia dalam pembangunan berkelanjutannya. Dan juga saya menyoroti bahwasanya tingkat perpustakaan yang ada di sekolah, saya memperoleh data bahwasanya ada 147, kurang lebih 147 sekolah yang ada di Indonesia, sedangkan perpustakaan yang aktif atau yang ada di sekolah itu kurang lebih hanya 90.000. Ada 147.000 sekolah di Indonesia, sedangkan perpustakaan yang aktif adalah 90.000. Hal ini hanya menunjukkan angka 61% dari 147 tersebut. Hal ini dikarenakan ya memang fasilitas perpustakaan, entah itu rak buku, bangunannya, atau buku-bukunya, termasuk fasilitas-fasilitas tempat duduk dan meja di dalamnya, itu memang sangat mahal, dan karenanya itu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dan pemerintah. Hal ini ya memang menunjukkan bagaimana kenapa tingkat literasi di Indonesia terutama pada siswa itu sangat rendah, karena memang pada dasarnya sesuai data tadi hanya 61% dari kurang lebih 147.000 sekolah, hanya 90% perpustakaan yang hanya ada di sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan fasilitas perpustakaan Indonesia itu masih kurang. Dan juga saya mendapat data dari perpustakaan di desa, masyarakat desa, yang dimana di Indonesia di seluruh Indonesia kurang lebih ada 77.000 desa yang ada perpustakaannya. Saya ulangi, yang ada hanya ada perpustakaannya hanya kurang lebih 23.000 desa. Bayangkan 77.000 desa yang hanya mempunyai perpus hanya sekitar 23 ribuan desa. Hal ini menunjukkan angka hanya 30% desa yang mempunyai perpustakaan untuk masyarakatnya. Nah, kenapa desa? Karena masyarakat desa pada umumnya harus intensif dalam pembacaan suatu ilmu pengetahuan baru agar suatu desa tersebut berkembang. Karena memang masyarakat desa pada umumnya adalah masyarakat yang memang termarginalisasi oleh ilmu pengetahuan, karena secara tidak langsung arus modernisasi itu hanya ada di kota, sedangkan di desa itu sangat minim sekali, sangat termarginalisasi sekali. Dan hal ini menunjukkan angka kerentanan dan tingkat latenitas dari tingkat literasi Indonesia yang memang menunjukkan suatu angka yang nihil atau nihilisme, tidak ada hasilnya. Dan juga saya ingin membagikan suatu tips dan trik bagaimana kita membaca pada saat karantina saat ini. Sepertinya memang karantina pada saat ini memang membuat beberapa orang membaca buku itu suatu hal yang membosankan. Bahkan jika kita tarik secara umum, secara generalisasi, masyarakat Indonesia itu membaca buku adalah suatu hal yang memang tidak berguna. Karena apa? Karena setiap kali dia membaca, saya ulangi, setiap kali dia membaca, dia serasa membaca itu cepat lupa. Inilah yang menjadi problem utama dari tingkat pembaca atau literasi Indonesia. Hal ini dikarenakan kita mudah melupakan ketika kita membaca.
kita tidak tahu waktu mana otak kita atau pikiran kita itu fresh untuk membaca. Hal ini sangat penting dikarenakan hal ini adalah merupakan stimulus dari dalam dan merupakan stimulus juga dari luar yang menyebabkan minat baca kita itu meningkat. Itu adalah hal yang pertama, yaitu bagaimana kita tahu kondisi otak kita atau kondisi pikiran kita agar fresh dalam membaca suatu buku. Yang kedua adalah dalam membaca buku sains atau sosial humaniora, kita pasti bertemu dengan kata-kata ilmiah seperti contohnya idiosinkretis, hipotesa, semantik, hermeneutika atau yang lain-lainnya. Kita akan bertemu kata-kata seperti itu yang memang kata-kata seperti itu tidak diajarkan di sekolah. Jarang sekali kita temui di sekolah. Karena apa ya, memang tadi kita kembalikan kepada data-data tadi yang memang perpustakaan di Indonesia itu sangat minim sekali. Yang kemudian saya menyarankan untuk teman-teman sekalian nih untuk membaca dengan menggunakan KBBI, dengan menyediakan KBBI yang dapat di-download di Play Store atau aplikasi-aplikasi lainnya yang memang kita sangat butuh terhadap leksikon-leksikon tersebut, karena memang kita dalam membaca buku sains atau sosial humaniora, politik dan lainnya itu kita pasti akan bertemu dengan kata-kata yang bersifat ilmiah. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan bahwasanya agar kita tidak lupa, kita harus membaca dengan seksama dan dengan komprehensif. Lalu secara ketika kita sudah membaca buku tersebut, kita harus istirahat. Nah, dalam proses istirahat itu kita membuat skematisasi apa yang telah kita baca dari buku kita, sehingga kita muncul skema atau peta konsep yang memudahkan kita dalam memahami buku tersebut. Dalam membaca kita harus menerapkan skimming atau scanning, itu terserah Anda sebagai pembaca. Yang penting adalah kita tahu bagaimana secara komprehensif isi buku tersebut. Jadinya tiga faktor tadi sangat diperlukan agar kita dalam membaca buku itu tidak membosankan. Dan saya tekankan kembali, literasi bukanlah kemampuan membaca, tapi kemampuan kita berbahasa. Yang itu tidak, literasi tidak hanya membaca, tapi kemampuan kita berbahasa dalam menggunakan bahasa linguistik kita dan lain-lainnya. Jadinya saya akan tambahi beberapa faktor pendukung seperti kita dapat menyajikan minuman meskipun saat ini bulan Ramadan, tapi pada umumnya kebanyakan kan pada saat bulan Ramadan juga tidak apa-apa minum, tidak apa-apa makan, dan itu adalah suatu faktor yang mendukung. Jadinya saya rasa minuman atau makanan itu juga mendukung. Jadinya bagaimana kita menciptakan kultur membaca kita sehingga kita dapat dengan mudah membaca buku tersebut. Jadi sekian tips dan trik dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.